Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Safika Anggreni. Di sini aku akan membahas materi mengenai teori uang. Nah, di mana teori uang akan terdiri dari permintaan atau demand of money dan penawaran atau supply of money. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa uang memiliki peranan yang vital atau peran yang penting dalam perekonomian suatu negara. Karena uang sendiri telah menjadi alat pembayaran yang sah ataupun transaksi yang sah dalam suatu negara. Oleh karena itu, muncullah adanya permintaan uang atau demand of money. Dan teman-teman, pemerintah selaku pengatur kebijakan juga memiliki peranan untuk menyediakan uang. Nah, disinilah adanya penawaran uang atau supply of money. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai permintaan uang atau demand of money dan juga penawaran uang atau supply of money. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai permintaan uang, teman. Permintaan uang itu sendiri merupakan sejumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau juga bisa kita sebut dengan sejumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk membeli atau melakukan suatu kegiatan ataupun tujuan tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ada 4 pihak yang terlibat dalam permintaan uang tersebut. Pihak yang pertama itu datang dari pihak perseorangan atau konsumen. Nah, konsumen akan membutuhkan permintaan uang untuk memenuhi kebutuhan maksimumnya. Oleh karena itu, permintaan uang juga datang dari pihak konsumen. Dan pihak yang kedua adalah pihak pengusaha atau produsen. Nah, pihak pengusaha atau produsen itu juga membutuhkan permintaan uang karena produsen tidak akan menjalankan produksinya jika tidak memiliki uang. Nah, oleh karena itu produsen membutuhkan uang dan juga terjadinya permintaan uang untuk menjalankan berbagai macam sistem produksi dan barang ataupun jasa yang akan mereka produksi nantinya. Nah, pihak yang ketiga itu adalah pihak investor atau penanam modal. Nah, pihak investor juga membutuhkan permintaan uang karena mereka akan membutuhkan uang untuk melakukan investasi atau penanaman modal sehingga terjadilah permintaan uang dari pihak investor. Nah, pihak yang keempat itu adalah pihak dari pemerintah. Pemerintah selaku pengelola kebijakan dalam suatu bahan, maka juga membutuhkan uang untuk menyelenggarakan berbagai macam kebijakannya, untuk membangun infrastruktur, untuk pembiayaan APBD, APBN itu dibutuhkannya permintaan uang tersebut. Nah, jadi teman-teman, itulah permintaan uang atau demand of money yang datang dari 4 pihak tersebut. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai motif yang mendorong masyarakat ataupun seseorang melakukan permintaan atau uang atau demand of money. Nah, yang pertama kita akan membahas menurut pandangan teori Keynes. Menurut teori Keynes, motif masyarakat yang pertama yaitu adalah motif transaksi. Masyarakat memegang uang dengan tujuan untuk mempermudah kegiatan transaksi sehari-hari. Contohnya adalah ketika kamu ingin membeli pensil di koperasi, bayarnya harus dengan uang cash. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari motif transaksi yang menggunakan uang. Dan motif yang kedua yaitu adalah motif berjaga-jaga. Artinya, uang sebagai alat untuk menghadapi kesusahan yang mungkin timbul di masa yang akan datang. Karena setiap orang tidak akan dapat menduga kejadian-kejadian di hari esok. Permintaan uang untuk tujuan ini juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat atau pendapatan nasional. Dan motif yang ketiga yaitu adalah permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Uang digunakan untuk kegiatan spekulasi. Spekulasi artinya adalah mencari keuntungan. Uang contohnya adalah uang kas yang diinginkan dengan tujuan dapat melakukan spekulasi pada tingkat bunga yang akan datang. Pada tingkat bunga yang tinggi, jumlah uang yang digunakan untuk tujuan spekulasi relatif kecil. Begitu juga sebaliknya. Nah, contohnya adalah spekulasi ketika kamu membeli emas saat harga emas sedang rendah dan menjualnya kembali saat harga emas tersebut naik. Teman, sekarang udah paham kan apa sih yang menjadi motif masyarakat ataupun seseorang melakukan permintaan uang tersebut. Nah, untuk materi selanjutnya itu adalah mengenai penawaran uang atau supply of demand. Teman-teman dapat nanti mengunggah videonya di video yang kedua nantinya. Terima kasih telah menonton, thank you for watching, semangat belajar, semoga dapat menggapai mimpi dan cita-cita yang diharapkan. Warahmatullahi wabarakatuh.